Negara Indonesia di Timor Leste menurut data yang ada cukup banyak. Terakhir sekitar hampir 4.000 sampai 5.000 orang tersebar ke beberapa distrik. Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Timor Leste, tentu statusnya adalah sebagai orang asing. Ketika berpredikat sebagai orang asing, maka kewajiban yang harus dipenuhi adalah tinggal di negara Timor Leste berarti harus mempunyai izin tinggal. Izin tinggal itu berasal dari mana? Tentu izin tinggal berasal dari visa yang diberikan oleh pemerintah Timor Leste. Dan visa itu ada tentu warga negara Indonesia harus punya paspor. Untuk itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Julius, bahwa kita warga negara Indonesia di sini harus punya dokumen, harus punya visa, harus punya izin tinggal, sehingga keberadaan kita di Timor Leste ini dapat dipercaya. Segala sesuatu yang kita lakukan, bekerja, berumah tangga, semua dapat berjalan dengan baik. Kami menghimbau khususnya bagi warga negara Indonesia yang sampai saat ini belum punya dokumen di beberapa distrik, bahkan juga di Dili. Mari lengkapi keberadaan ibu bapak semua dengan dokumen yang benar, dengan dokumen yang lengkap. Bagaimana cara mendapatkannya? Tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dokumen itu. Dan persyaratan-persyaratan itu semua tentu mudah didapatkan bila kita memang mau berusaha mendapatkannya. Jadi sekali lagi, lengkapi dokumen keimigrasian yang harus dilengkapi. Satu hal lagi juga, ketika melakukan perlintasan, jangan melewati jalan tikus, karena jalan-jalan itu di samping berat medannya juga memang tidak layak untuk dilewati. Sudah tersedia pos lintas batas negara, baik di Mota Ain, di Mota Masin ataupun di Wini, semua sudah disediakan oleh pemerintah Timor Leste, juga pemerintah Indonesia. Jadi sekali lagi kami menghimbau, mari kita tertib untuk tinggal di Timor Leste ini, memenuhi aturan yang ada di sini. Yang bekerja tentu pakai visa kerja, kalau pakai bebas visanya untuk kegiatan turis dan kegiatan kunjungan keluarga. Saya kira itu. Nanti jika ada pemirsa yang ingin bertanya, dipersilakan langsung bertanya kepada kami. Terima kasih. Oke, buat warga negara Indonesia yang ada di Timor Leste yang bertanya mengenai isu kekonsuleran dan keimigrasian di Timor Leste, bisa telepon ke nomor telepon 76249031. Sekali lagi 76249031. Oke, sekali lagi ya buat Anda warga negara Indonesia yang sekarang lagi ada tinggal di Timor Leste,
yang ingin bertanya mengenai isu kekonsuleran dan keimigrasian di Timor Leste. Buat Anda yang ingin punya pertanyaan ya, bisa bertanya dan bisa kontak ke nomor 76249031. Sekali lagi 76249031. Mau tambah penjelasan bisa? Baik pendengar setia STL dimanapun berada, sambil menunggu kesempatan atau pertanyaan dari warga negara Indonesia, kami juga ingin menyampaikan atau menambahkan beberapa hal, antara lain terkait pengurusan izin kerja atau visa kerja di Timor Leste. Sejak tahun 2020 ini, pemerintah Timor Leste telah memiliki pengaturan baru terkait pengurusan izin kerja dan visa kerja yang sebelumnya itu dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor Leste atau MENEK. Tapi sejak 2020 ini pengurusan izin kerja dan visa kerja langsung dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan atau CPOP dan Kementerian Interior. Ini prosedur yang kami harap untuk diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia, khususnya pekerja. Di samping itu, proses pengurusannya juga relatif lebih cepat, dan mungkin beberapa bulan ini banyak WNI kita yang bisa kerja dan juga izin kerja. Informasi yang kami peroleh dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Interior Republik Demokratik Timor Leste bahwa selama beberapa bulan ini pemerintah Timor Leste masih melakukan setup atau pembangunan infrastruktur sistem dan sumber daya manusia, sehingga sedikit terjadi persoalan dalam pengurusan izin kerja dan visa kerja di Timor Leste. Izin kerja itu diterbitkan oleh CPOP, sementara visa kerja itu diterbitkan oleh Kementerian Interior, dalam hal ini Ditjen Imigrasi. Masa berlakunya hanya 1 tahun. Kami himbau juga kepada warga negara Indonesia yang telah memiliki visa kerja agar mengetahui jatuh temponya atau deadline-nya kapan dan segera melakukan pembaharuan atau renewal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu kami sampaikan juga bahwa warga KBRI juga telah melakukan penanganan warga negara Indonesia yang tidak berdokumen atau WNI undocumented sejak tahun 2019, dan selama tahun lalu KBRI juga telah memproses sekitar 270 WNI dengan hasil akhir penegasan status atau penentuan kewarganegaraan melalui penerbitan surat keterangan status kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal yang masih pending dari proses ini adalah penerbitan paspor yang nantinya akan dilakukan oleh Atase Imigrasi di KBRI Dili. Namun sebelum paspor diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah terverifikasi, tentunya
KBRI mengharapkan ada kepastian atau jaminan tertulis dari pemerintah Timor Leste terkait visa dan izin tinggal bagi 270 WNI tersebut. Harap ini kemudian dipahami oleh warga negara Indonesia dan mohon bersabar. Kami juga terus secara intens dan persisten melakukan komunikasi dengan pemerintah Timor Leste untuk mendapatkan kepastian mengenai visa dan izin tinggal bagi warga negara Indonesia undocumented tersebut. Dengan demikian kami juga mengharapkan agar warga Indonesia yang tinggal di Timor Leste tetapi belum memiliki dokumen, kami harapkan untuk melakukan lapor diri ke KBRI ataupun kalau berada di distrik dilakukan melalui pastor atau kesusteran yang merupakan penghubung KBRI di distrik, sehingga KBRI memiliki data terkait WNI undocumented, dan kita harapkan pada tahun ini, tahun 2020 ini, kita akan melanjutkan program kedua penanganan warga negara Indonesia undocumented. Demikian tambahan informasi dari kami. Terima kasih. Oke, buat Bapak Ebit Rifki Taufan, saya ada pertanyaan mengenai cara membuat paspor. Kalau kita sudah di Timor Leste, tapi warga negara Indonesia ini yang belum punya paspor, bagaimana caranya begitu? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Pendengar, di KBRI Dili, pemberian paspor pada dasarnya adalah untuk penggantian, yaitu untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di Timor Leste, bekerja di sini, berumah tangga, dan mempunyai izin tinggal di sini. Nah, orang-orang inilah yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penggantian paspor di KBRI ini. Dan ditambah satu lagi, bagi yang memang anak warga negara Indonesia yang lahir di Timor Leste, nah ini dapat diberikan paspor baru. Sementara untuk warga negara Indonesia yang tidak berdokumen terus datang, tentu ini tidak langsung dapat diberikan paspor, karena ini perlu proses memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar warga negara Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan Pak Julius, yang berhubungan juga dengan faktor sejarah yang akhirnya menjadikan beberapa warga negara Indonesia tak berdokumen di Timor Leste. Nah, ini perlu dilakukan verifikasi yang pertama. Verifikasi ini juga kita meminta kedatangan dari tim dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Kewarganegaraan. Jadi tim ini akan memutuskan bahwa orang-orang yang tidak berdokumen ini layak diberikan status kewarganegaraan dan selanjutnya diberikan paspor. Namun demikian, seperti tadi juga disampaikan bahwa paspor ketika diberikan tentu tidak ada guna bila tidak ada visa atau izin tinggalnya. Nah, maka di sini kita berharap kepada pemerintah Timor Leste bahwa nanti untuk orang-orang yang tidak berdokumen ini yang memang sudah tinggal lama di Timor Leste, bahkan sejak tahun 70, tahun 80-an, mungkin dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan visa ketika mereka mendapatkan paspor baru. Demikian, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai Timor Leste kan dua warga negara, sedangkan di Indonesia satu warga negara. Bagaimana dengan warga negara Indonesia yang tinggal di Timor Leste tapi
punya dua paspor, Timor Leste dengan Indonesia? Itu adalah pertanyaan dia. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang betul Indonesia itu menganut kewarganegaraan ganda terbatas. Nah ini maksudnya adalah bahwa kewarganegaraan ganda ini didapat oleh anak-anak dari perkawinan campuran atau perkawinan silang. Contohnya adalah pernikahan antara warga negara Timor Leste dengan warga negara Indonesia, mempunyai keturunan. Nah, si anak ini sudah punya paspor Timor Leste, maka si anak ini wajib boleh mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Setelah itu, si anak ini akan diberikan namanya fasilitas keimigrasian atau affidavit. Dan setelah mendapatkan fasilitas keimigrasian ini, maka perlakuan si anak ini ketika berada di Indonesia adalah sama dengan warga negara Indonesia. Si anak ini tidak perlu visa untuk sekolah di Indonesia karena dia sudah sama seperti warga negara Indonesia sampai dengan umur 18 memilih tetap Timor Leste atau Indonesia sampai dengan 3 tahun kesempatan memilih sampai 21 tahun. Nah, seperti tadi pertanyaan bahwa bagaimana kalau dua paspor? Ya, Indonesia tidak mengenal dua warga negara sampai dengan dewasa tadi itu. Jadi dia harus memilih. Ketika diketahui seorang dewasa mempunyai dua paspor, maka harus dikembalikan paspor Indonesianya kalau memang dia tetap warga negara asing, warga negara selain Indonesia. Itu Bapak. Jadi ini penting sekali karena memang beberapa kali juga datang ke kantor seorang anak mengajukan permohonan visa masuk Indonesia yang ternyata sebenarnya masih punya kesempatan dia untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian tadi, affidavit tadi. Namun karena ketidaktahuannya, akhirnya dia membuat visa untuk sekolah di sana. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi karena ya terus terang agak memerlukan waktu karena dia harus sekolah, harus mengurus perizinannya. Akhirnya kuliah juga kadang-kadang terganggu. Untuk itu sekali lagi bagi Bapak Ibu yang menikah campur dan mempunyai anak, anaknya didaftarkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Oke, saya ada pertanyaan satu lagi. Bagaimana mengurus dokumen bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan orang Timor Leste, tapi sampai sekarang dia belum punya kewarganegaraan Timor Leste juga, tapi dia tidak punya dokumen buat habis dia tinggal di sini lama begitu. Ya. Baik, saya pikir tadi pertanyaannya mirip-mirip dan sudah juga dijawab oleh Pak Eben atas imigrasi bahwa seperti tadi kami sampaikan bagi warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Timor Leste namun tidak memiliki dokumen, baik dokumen sebagai WNI maupun dokumen sebagai warga negara Timor Leste, kami harapkan untuk melakukan lapor diri ke KBRI untuk mengikuti program proses kewarganegaraan yang sudah tadi kami jelaskan dengan melibatkan pihak dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang nanti diawali dengan proses pendataan, terus proses verifikasi, dan yang terakhir itu proses penegasan status kewarganegaraan. Kemudian KBRI diri melanjutkan dengan pemberian paspor setelah mendapatkan jaminan tertulis dari pemerintah Timor Leste terkait izin kerja ataupun visa atau izin tinggal. Dalam kesempatan ini kami juga ingin sampaikan bahwa bagi
warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Timor Leste, tentunya banyak yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Timor Leste. Kami pikir ini adalah proses yang merupakan pilihan ya, dari warga negara Indonesia. Silahkan nanti untuk menjadi warga negara Timor Leste mengikuti proses dan ketentuan hukum yang berlaku di Timor Leste. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kementerian Kehakiman atau Minister Justice Timor Leste bahwa proses kewarganegaraan di Timor Leste itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu adopsi, yang kedua naturalisasi, dan yang ketiga faktor perkawinan. Khususnya bagi WNI ataupun dalam hal ini kebanyakan ibu-ibu WNI yang menikah dengan suami orang Timor Leste dapat memanfaatkan proses kewarganegaraan dengan opsi yang ketiga tadi itu, perkawinan. Nanti silakan melakukan pendaftaran ke Kementerian Kehakiman atau Justika Timor Leste, kemudian mengikuti proses interview ataupun sejenisnya seperti tes bahasa segala macam, dan akhirnya mudah-mudahan diberikan status kewarganegaraan Timor Leste dan kemudian memiliki dokumen Timor Leste. Ya. Mungkin demikian tambahan informasi dari kami. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya, pemerintah Timor Leste sudah memberikan visa bebas begitu bagi warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Timor Leste. Bagaimana KBRI Gili memantau keberadaan mereka begitu di Timor Leste? Ya, silakan. Ya baik, terima kasih. Ini memang patut disyukuri. Jadi masuk Timor Leste sudah bebas visa, dan tentu ini akan menambah semangat orang untuk masuk Timor Leste, untuk melihat Timor Leste ada apa di sana. Apakah hanya ada Kristore? Nah, dan ternyata tidak. Ternyata banyak juga, ada Rabalau, ada pantai indah yang layak untuk dikunjungi, dan juga ada wisata kuliner yang cukup enak di sini. Nah, untuk warga negara Indonesia yang berkunjung ke Timor Leste memang didominasi sebagian besar adalah kunjungan keluarga sebenarnya, kunjungan masyarakat perbatasan. Jadi memang misalnya dari Kabupaten Belu ke Petugade dan seterusnya ke Maliana. Ini memang kunjungan-kunjungan rutin yang biasanya berhubungan dengan kegiatan adat, kegiatan kerohanian. Dan ini yang semula sebagian mereka melewat jalan tikus. Nah, menurut data terakhir kantor imigrasi Atambua itu menerbitkan paspor itu melonjak sampai 100% karena adanya bebas visa ini. Jadi mereka sudah tidak melalui jalan tikus lagi, tapi sudah melalui pos lintas batas yang sudah disediakan. Nah, mengenai pendataan ataupun keberadaan orang Indonesia yang ada di Timor Leste dengan bebas visa ini, tentu tadi dihimbau oleh Pak Julius, lapor diri tadi. Dengan lapor diri kita bisa memonitor, kita bisa mengetahui keberadaan dan kegiatannya apa. Dan kami juga secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi serta kunjungan ke distrik-distrik. Di sini kami berjumpa para warga negara Indonesia dan memastikan mereka semua dalam keadaan tertib. Maksudnya, semua masuk di Timor Leste dengan sah melalui pintu-pintu yang sudah disediakan. Nah, inilah, jadi bebas visa ini tentu kami patut syukuri, sehingga saya yakin sekali yang masuk Timor Leste akan menjadi lebih banyak. Namun demikian, pengawasan keimigrasian oleh imigrasi Timor Leste tentu sangat meningkat tentunya, karena dengan bebas visa orang akan mudah masuk dan kita tidak tahu maksud kedatangan orang. Tentu ini menjadi tugas juga jadi dari bagian pengawasan keimigrasian
imigrasi Timor Leste. Oke, ini ada pertanyaan satu dari pendengar dengan buntut nomornya 20 SMS di sini. Dia mau bertanya begini. Selamat pagi STL, pagi juga ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara mendaftar untuk anak yang berkewarganegaraan Waganda. Sekarang anak memakai paspor Timor Leste, tapi ingin melanjutkan pendidikan universitasnya di Indonesia. Thanks. Begitu. Itu nih pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi bapak atau ibu tadi bertanya? Ya, itulah. Namanya tidak tertera. Ya, baik. Ibu atau bapak yang bertanya tadi melalui SMS. Jadi silakan datang ke KBRI. Yang pertama, mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Tentu yang dibawa pertama adalah surat nikah atau akte perkawinan ya. Kemudian akte lahir untuk membuktikan bahwa memang ini anak yang bersangkutan. Nah, setelah sampai di KBRI mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda, nanti kami akan memberikan fasilitas keimigrasian yang tadi yang disebut affidavit tadi. Nah, setelah itu kami akan juga memberikan surat yang isinya mengingatkan pada waktu nanti umur 18 tahun memilih mau kewarganegaraan Timor Leste atau Indonesia. Itu jadi tidak sulit, hanya cukup datang mungkin hari ini, besok juga sudah selesai. Jadi prosesnya cukup singkat. Jadi kami terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Kita break dulu ya. Dari Italia dengan judul lagunya Maria Mercedes. Saya berharap pada semoga terhibur dan tetap bersama kami dalam program Talkshow mengenai informasi isu Kementerian Kekonsuleran dan Keimigrasian di Timor Leste. Oke, ada informasi tambahan mengenai kekonsuleran dan keimigrasian di Timor Leste? Bisa lanjut. Oh, iya. Kami dari bagian konsuler juga ingin memberikan himbauan kepada WNI di Timor Leste untuk sekali lagi melakukan lapor diri. Tadi seperti saya sampaikan, lapor diri untuk saat ini bisa dilakukan secara online melalui portal Peduli WNI, sebuah portal yang merupakan sistem pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Portal ini sudah diresmikan oleh Pak Jokowi, Presiden Indonesia, pada September 2018. Jadi sejak tahun 2019 seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri telah menerapkan portal tersebut untuk memfasilitasi warga negara Indonesia di luar negeri dalam seluruh pelayanannya. Sesuai instruksi dan arahan Presiden Jokowi bahwa sejak 2019 kemarin dan seterusnya masa mendatang, seluruh WNI di luar negeri memiliki fasilitas pelayanan yang sama seperti WNI di dalam negeri dengan memanfaatkan portal Peduli WNI tadi yang bisa diakses melalui www.peduliwni.kemlu.go.id. Portal ini sudah terintegrasi dengan beberapa portal kementerian teknis di Indonesia, seperti SIMKIM di Kementerian Hukum dan HAM, di Imigrasi, terus SIAP juga di Kementerian Dalam Negeri, di Dukcapil,
dan juga Cisco KTLN di BNP 2 TKI. Nah, melalui portal ini, misalnya melalui proses penerbitan NIP, nomor induk tunggal atau nomor induk kependudukan, itu ke depan akan terintegrasi dengan SIAK yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga perwakilan Indonesia di luar negeri dapat menerbitkan NIK tadi tersebut. Jadi melalui portal ini juga WNI di luar negeri dapat melakukan pengaduan kasus. Nah, serta meminta atau melakukan permohonan dokumen catatan sipil, dan portal ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Namun demikian, WNI tidak bisa menikmati pelayanan portal ini tanpa melakukan lapor diri. Jadi langkah awal yang harus dilakukan adalah lapor diri. Memang terkesan agak susah ya langkah-langkah atau tahapan-tahapannya lapor diri, tapi kami himbau untuk tetap dilakukan, dan kalau menempuh prosedur atau tahapan yang ada, saya pikir proses lapor diri bisa dilakukan secara mudah. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya di Timor Leste, untuk melakukan lapor diri secara online, memanfaatkan portal peduli tersebut. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan teknis, WNI bisa menghubungi KBRI Dili, baik melalui media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, Twitter, maupun melalui hotline KBRI Dili yang dapat dihubungi di nomor 7375 5000. Jadi hotline tersebut bisa dimanfaatkan di Timor Leste untuk mengadukan masalah apa saja, baik kekonsuleran, keimigrasian, maupun masalah-masalah terkait perlindungan WNI atau kasus-kasus yang dialami di Timor Leste. Demikian tambahan dari ini. Terima kasih. Ini Bapak, ada pertanyaan lagi dari pendengar, yaitu dari bentuknya 99. Selamat pagi semua. Selamat pagi ya. Oke, kami sudah mendaftar di KBRI tahun lalu, namun surat keterangan kewarganegaraan belum juga ada. Kami masih menunggu kira-kira sampai bulan berapa surat itu bisa diberikan untuk proses selanjutnya berupa paspor. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, dan pertanyaan ini juga kami beberapa bulan terakhir menerima dari WNI lainnya di Timor Leste. Seperti tadi kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia, dalam hal ini KBRI, sekitar 270 WNI dengan penegasan status yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun hingga saat ini KBRI Dili belum bisa menerbitkan paspor karena masih menunggu kepastian atau jaminan tertulis dari pemerintah Timor Leste terkait visa dan izin tinggal bagi warga negara Indonesia tersebut dari 270 WNI ini. Perlu kami sampaikan bahwa program penanganan WNI undocumented ini tentunya tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah Indonesia, tapi juga dilakukan berdasarkan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah Timor Leste, sehingga kedepannya kasus yang sama bisa dilakukan dengan baik. Jadi KBRI Dili intens melakukan komunikasi dengan pemerintah Timor Leste melalui Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama atau MENEK. Dan informasi yang kami peroleh dari MENEK bahwa pemerintah Timor Leste telah melakukan beberapa kali rapat. Yang terlibat dalam unsur ini adalah
seperti Kementerian Interior, Dijen Imigrasi, terus Kementerian Kehakiman, Justice, juga dari kementerian teknis lainnya. Namun demikian, karena ini adalah keputusan yang sangat strategis dan dijadikan sebagai benchmarking untuk penanganan warga negara asing yang sama, seperti warga negara Cina yang undocumented atau warga negara Filipina dan Malaysia, sehingga pemerintah Timor Leste masih benar-benar pengambilan keputusan dengan seluruh pihak berkepentingan di Timor Leste. Kami berharap dalam waktu dekat ini pemerintah Timor Leste akan mendapatkan keputusan terkait penanganan WNI undocumented ini. KBRI Dili dapat segera memberikan paspor kepada warga negara Indonesia, termasuk tadi penanya. Ya, terima kasih. Ini Pak, ada lagi pertanyaan. Saya Yohana Kuai dari Ambon. Saya nikah dengan orang Timor Leste, tapi saya sudah menjadi warga negara Timor Leste. Bagaimana cara mengurus dokumen buat anak-anak saya? Apakah masih bisa atau tidak? Ini pertanyaannya dari Yohana Kuai dari Ambon. Baik, terima kasih Ibu Yohana. Ya, di KBRI itu kan yang di yang diterima pengurusannya tentu kan untuk orang warga negara Indonesia. Kalau Ibu Yohana sudah Timor Leste tentu sudah tidak bisa lagi, termasuk juga keturunannya. Jadi suami Ibu Timor Leste, Ibu juga sudah Timor Leste, maka sudah anak-anak tentu menjadi Timor Leste. Namun demikian, kalau Ibu masih ingin menjadi warga negara Indonesia, masih ada peluang melalui proses pewarganegaraan. Ya tentu ini prosesnya cukup panjang karena Ibu harus tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah itu bisa menjadi kembali di Indonesia. Begitu. Iya. Perlu kami tambahan? Iya, bisa. Ya, perlu kami tambahkan juga bagi Ibu tadi yang bertanya ex warga negara Indonesia. Jadi seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Atase Imigrasi, untuk anak Ibu yang jelas sudah tidak bisa lagi memiliki hak untuk affidavit ya, atau kewarganegaraan ganda terbatas. Kami perlu tambahkan bahwa Ibu dikategorikan sebagai diaspora ya, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi kalau Ibu ingin mendapatkan katakanlah kemudahan-kemudahan dalam menjalani proses ya, proses seperti membuka usaha atau membuka kredit bank di Indonesia, itu bisa melapor ke KBRI. Dari KBRI nanti akan memproses yang namanya kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah, proses penerbitan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri itu dilakukan melalui pendaftaran dan nanti kita akan sampaikan ke pusat dari Kementerian Luar Negeri untuk memverifikasi status Ibu dan Ibu bisa mendapatkan kartu tersebut. Nah, kartu ini sangat bermanfaat bagi Ibu untuk antara lain memiliki usaha di Indonesia, memiliki properti, juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Demikian tambahan dari kami. Halo, selamat pagi. Ya,
Ya, selamat pagi. Ini dengan siapa? Di mana? Dengan Ibu Emi di Satu Hada. Oh, Ibu Emi di Batu Hada. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu Emi? Iya, saya ingin bertanya untuk masalah keimigrasian. Dalam kita memproses untuk visa kerja, seperti dari informasi yang baru saya dapat, ternyata bahwa visa kerja yang setahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh Mones, ternyata untuk sekarang itu akan dinyatakan tidak berlaku. Maksudnya bahwa setelah kita dapat 1 tahun itu, di tahun kemarin, tahun ini kita tidak bisa perpanjang lagi. Kita harus mengajukan permohonan baru lagi. Nah, setelah itu, misalnya kita melakukan permohonan baru, dalam proses pemasukan dokumen ini sampai visanya dikeluarkan, kalau misalnya visa kita mati, expired, berarti kita akan dikenakan denda. Kalau seandainya kita masih bekerja dan kita keluar pakai visa turis untuk masuk kembali, pada saat inspeksi kita dikenakan penalti. Jadi maksudnya bagaimana untuk menghadapi kasus yang semacam ini. Oke, terima kasih ya. Sama kan mau bertanya lagi. Iya. Ya, untuk yang aku dapat, misalkan anak ini sudah berumur 18 tahun, dia ingin bersekolah di Indonesia. Apakah dia harus mengajukan untuk permohonan untuk kewarganegaraan, ataukah dia hanya melapor untuk mendapatkan kita? Iya. Begitu saja ya. Ya, itu saja. Oke, makasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, silakan, Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Kami dari bagian konsuler akan coba menjawab pertanyaan yang pertama mengenai status visa kerja Ibu yang sebelumnya diproses melalui Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor Leste atau MENEK ya. Dengan prosedur yang ada saat ini, informasi yang kami peroleh bahwa visa kerja Ibu itu tentunya tidak langsung mati ya, ataupun tidak bisa diperbaharui, tapi bisa dilakukan pembaharuan atau perpanjangan visa. Namun prosesnya sekarang itu tidak lagi dilakukan melalui MENEK, tapi langsung dilakukan ke CFOP dan juga ke Kementerian Interior, dalam hal ini Ditjen Imigrasi. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa dalam proses handover kewenangan ini terjadi setup atau juga pembangunan sistem ya, sistem dan infrastruktur juga sumber daya manusia, sehingga pemerintah Timor Leste khususnya Kementerian Interior masih membangun sistemnya untuk memastikan proses permohonan izin kerja bagi warga negara asing ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi status Ibu ini, status visanya tetap menjadi visa kerja, tinggal nanti diperbarui. Namun tadi Ibu mengalami kendala karena visa kerjanya telah expired, sehingga Ibu katakanlah mengalami overstay di Timor Leste. Kemudian Ibu mencoba untuk mendapatkan bebas visa di PLBN ya, di Pos Lintas Batas Negara di Batu Gade. Saya pikir Ibu telah menunjukkan sikap sebagai warga negara asing yang baik, dalam hal ini WNI yang baik. Ibu telah mengusahakan untuk memperpanjang visanya
Namun karena sistem yang masih bermasalah dan masih dilakukan update, sehingga ibu belum mendapatkan visa kerja. Nah, jadi kami harap ibu tetap keep in touch ya, melakukan komunikasi intens dengan Kementerian Interior. Adapun nanti kalau paspor ibu ditahan, kemudian ibu dilakukan wawancara atau interogasi, ibu tetap menjalani atau mengikuti prosedur yang ada. Apabila nanti ibu mengalami masalah yang lebih jauh, bisa ibu nanti bisa memberitahu kami di KBRI atau mengunjungi KBRI. Nanti KBRI akan coba melakukan pendekatan dan komunikasi dengan Ditjen Imigrasi. Mungkin itu informasi yang kami bisa share pada ibu, khususnya untuk nomor 1. Demikian. Oke, yang keduanya, tanya. Baik, Ibu Elis dari Batu Hadar. Mungkin tadi sedikit saya tambahkan. Pada dasarnya yang namanya proses hukum itu didasari oleh surat. Ya. Jika memang visa kerja ibu sudah hampir habis, ibu tetap harus mengajukan permohonan itu, perpanjangannya dengan surat permohonan, sampaikan ke Imigrasi Timor Leste. Karena bila tidak, misalnya ibu keluar dan mendapatkan cap bebas visa dari PLBN, ibu sudah menempuh proses izin tinggal dengan bebas visa, memang itikat baik ibu ada. Namun demikian, Imigrasi Timor Leste akan menganggap bahwa ibu tidak memenuhi syarat bekerja karena itu menggunakan bebas visa untuk bekerja. Itu satu kesalahan. Jadi sebaiknya seperti yang disampaikan Pak Julius, ibu tetap berkomunikasi, ibu tetap memonitor visa kerja ibu dengan cara mengunjungi kantor Imigrasi Timor Leste di Interior, menyampaikan permasalahan ibu dengan jelas di sana apa yang harus dilakukan. Tapi menurut kami tetap sampaikan surat permohonan itu, surat permohonan perpanjangan visa kerjanya, dan ada bukti bahwa ibu sudah melakukan permohonan itu. Jika ibu tidak melakukan itu, tentu kan tidak ada perbuatan yang ibu lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai affidavit, ya seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa sampai dengan umur 18 tahun itu mempunyai kesempatan untuk memilih. Kesempatan memilih itu pun jangka waktunya 3 tahun. Ya, jadi ketika 18 tahun mau kuliah, silakan kuliah di Indonesia. Pada usia itu juga tidak perlu pakai ITAS karena masih berstatus warga negara Indonesia sampai dengan 21 tahun. Nah, ketika menjelang 21 tahun tentu ibu harus juga sudah memulai proses untuk anaknya sekolah, yaitu proses untuk mendapatkan visa tinggal terbatas untuk sekolah di Indonesia. Jadi sekali lagi, usia 18 tahun adalah usia batas terakhir untuk memilih tetap menjadi warga negara Timor Leste atau Indonesia sampai dengan 3 tahun masa pemilih ini. Sampai 21 tahun maka secara otomatis akan menjadi warga negara Timor Leste sesuai dengan paspornya. Demikian. Oke, Bapak Budinya ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Saya ada pertanyaan menyangkut warga negara Indonesia yang ada di Timor Leste. Pertanyaan saya, saat ini banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Timor Leste menggunakan visa turis. Mereka kebanyakan bisa kerja di bangunan dan di mebel. Mereka mendapatkan kesulitan untuk mendapat visa kerja. Dan setiap bulan mereka harus pergi ke perbatasan untuk memperpanjang visa mereka karena mereka bekerja tetap di sini. Nah, ini menjadi masalah
apakah dari KBRI mempunyai bisa ada cara untuk membantu mereka terutama mendapatkan visa kerja agar mereka tidak bolak-balik ke misalnya setiap bulan harus ke perbatasan untuk mendapatkan izin masuk gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi memang ya kewenangan penuh ada di pemerintah Timor Leste Pak. Kami tetap senantiasa memonitor keberadaan kegiatan warga negara Indonesia, mau dia bekerja di sini, mau dia jalan-jalan, segala yang menjadi masalah kami berusaha untuk dapat membantu memecahkannya. Nah, seperti kayak visa kerja ini, seperti tadi disampaikan Pak Julius bahwa pemerintah Timor Leste melalui interior, melalui Dijen Imigrasi Timor Leste sedang proses membangun sistem untuk itu. Dan memang pemerintah Timor Leste ingin melaksanakan ketentuan undang-undang yang baru. Nah, itu ini kita dukung karena dengan memberlakukan ketentuan yang baru ini dengan sistem yang baru diharapkan akan lebih cepat dan lebih baik. Ya. Nah, untuk para tukang yang menggunakan visa bebas visa untuk bekerja, tentu ini satu kekeliruan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ya, jangan disalahkan imigrasi Timor Leste kalau mereka nanti harus ditangkap terus dipulangkan ke Indonesia. Karena memang untuk bekerja di Timor Leste harus mendapatkan pertama izin kerja dari CVP, kemudian mendapatkan visa kerjanya dari imigrasi Timor Leste. Mengenai proses pengurusannya, di imigrasi sekarang sudah ada loket untuk mendapatkan itu. Kebetulan kami beberapa hari yang lalu sudah imigrasi Timor Leste dan kami melihat keberadaan loket semua sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini memang proses pembangunan sistem terus-menerus mengarah yang proses ini berjalan dengan lancar sehingga visa kerja apapun itu semua dapat dilayani dengan baik oleh imigrasi Timor Leste. Pak Lerki, dan sekarang selama ini menjadi kendala untuk mendapatkan visa kerja itu apa saja Pak? Masalahnya apa saja yang menjadi kendala bagi warga negara Indonesia, terutama mereka yang bekerja di sini? Banyak sekali yang mereka tidak mengurus karena dengan kendala-kendala yang mereka tidak mau mengurus karena jadi menggunakan visa turis untuk bekerja di Timor Leste walaupun mereka harus setiap bulan ke perbatasan. Ya, yang pasti tidak boleh Pak. Visa kerja harus diurus. Yang bersangkutan harus datang ke Dijen Imigrasi untuk mengurus itu. Kalaupun tidak yang bersangkutan, sponsornya, orang yang mempekerjakan ini datang ke interior, ke imigrasi, harus diurus. Tidak boleh dia tiap bulan datang. Bahkan saya pernah mendengar membuat perpanjangan di border. Loh, kok perpanjangan? Tidak ada perpanjangan di border. Itu salah. Satu pemahaman yang salah. Kalau sudah di border berarti dia keluar Timor Leste, masuk Timor Leste lagi kan? Bukan perpanjangan ini. Perpanjangan adanya di kantor imigrasi di Kementerian Interior. Jadi sebenarnya tidak ada masalah asal kita mau ya. Kadang-kadang saya juga tidak mengerti kenapa beberapa tukang-tukang itu harus menggunakan visa turis. Kenapa ya? Ada apa ini sebenarnya? Nah, apakah ada maksud-maksud tertentu? Tidak tahu. Siapa yang punya maksud, siapa yang mendapatkan maksud, nah ini kita tidak tahu. Padahal sudah jelas kalau mau bekerja di Timor Leste harus menggunakan visa kerja. Itu harus, proses itu harus dijalani. Itu Pak. Harus, tidak ada kata tidak. Jadi
kita sebagai orang asing yang ada di sini harus mendukung ini, mendukung Kementerian Interior, Imigrasi, supaya orang-orang Indonesia yang ada di sini tertib semuanya. Jangan sampai kita orang Indonesia ada masalah, toh? Jangan sampai kan begitu. Semua tertib, semua bisa kerja nyaman, enak, kan begitu. Gimana Pak? Kalau kami boleh tambahkan bahwa sudah jelas tadi seperti disampaikan Pak Eben ya, imigrasi memiliki atas dokumen resmi apapun statusnya WNI sesuai profesinya di sini itu adalah mutlak, jadi harus diurus. Dari kami juga pernah mendapatkan pengaduan-pengaduan seperti itu ya. Kalau bicara kendala, banyak WNI kita yang bekerja dengan visa turis itu, salah satu kendalanya itu dia belum mendapatkan izin usaha, atau ya kalau di Indonesia itu namanya SIUP, surat izin usaha, dikeluarkan oleh survei ya. Nah, dikeluarkan oleh survei. Dokumen ini saya pikir harus ada. Ini salah satu dokumen yang harus dimiliki untuk mendapatkan izin kerja. Nah, yang kedua, dia juga mungkin belum memiliki yang namanya agen. Nah, agen. Nah, walaupun juga bisa dilakukan secara mandiri, tapi kadang-kadang keberadaan agen ini sangat penting karena dia memiliki waktu yang lebih melakukan pengurusan izin kerja. Nah, kemudian kalau sesuai ketentuan yang berlaku, ya seperti tadi sudah dijelaskan, harus disampaikan langsung ke SPOP dulu, Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, jadi setelah dari SPOP baru ke Interior untuk mendapatkan izin kerja. Jadi kami menghimbau kepada WNI yang bekerja tapi dengan tadi visa turis untuk segera mengalih status ya, mengganti visa turis itu menjadi izin kerja. Gitu ya. Oke, saudara pendengar All Sound Radio Suara Timur saya di mana saja Anda berada. Waktu di studio menunjukkan pukul 11 lewat 28 menit, tinggal 2 menit kita akan bersama. Karena itu saya ingin ke Bapak Julius sebagai Mada Kakak sebagai fungsioner, himbauan bagi warga negara Indonesia yang ada di Timor Leste mengenai untuk mengurus surat-surat yang ada. Gitu. Ya. Baik, kalau kepada warga negara Indonesia yang berada di Timor Leste, apapun statusnya, apabila mengalami persoalan atau permasalahan terkait kekonsuleran, jangan beli atau bahkan takut menghadap ke KBRI, tetapi kami membuka ruang yang seluas-luasnya KBRI untuk menerima konsultasi ataupun pengaduan. Dan kami bersedia untuk membantu memberikan perlindungan kekonsuleran dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di Timor Leste. Jadi WNI dapat melakukan komunikasi dengan KBRI baik melalui media sosial maupun dengan melalui hotline KBRI Dili adalah 73755000. Jadi sekali lagi hotline KBRI 73755000 dan itu selalu on dalam 1x24 jam 7 hari. Demikian dari kami. Terima kasih. Oke, himbauan bagi warga negara Timor Indonesia yang ada di Timor Leste dari Bapak Herbert Ricky Taufan sebagai atas imigrasi. Silakan. Baik, terima kasih pendengar yang berbahagia. Sebagai manusia umumnya dimanapun kita berada, tentu kita ingin
nyaman, kita ingin tinggal tidak punya masalah, kita ingin jalan-jalan dengan apalagi jalan-jalan mendaki puncak Pristore yang bisa kita lakukan tiap pagi atau sore, itu akan menambah kesehatan bagi jantung kita. Nah, untuk itu supaya kita bisa nyaman, tentu saya berharap warga negara Indonesia khususnya dokumennya harus lengkap. Visanya pastikan masih berlaku. Jadi kalau sudah tidak berlaku lagi atau menjelang habis paspornya, datang ke Indonesia kita ganti paspornya yang baru. Begitu pula dengan visa atau izin tinggalnya sudah hampir habis, cek langsung lapor ke imigrasi Timor Leste supaya diberi penggantian, supaya bisa tinggal dengan nyaman di sini,